Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Olah Sukmo ya, menanggapi komentar saudara kita ya. Assalamualaikum, mau tanya, apakah membersihkan rumah dengan rendaman daun kelor menggunakan air cucian beras dan dicampur garam, apakah itu bagus? Katanya bisa untuk membuang aura negatif. Ya kalau ndak ada doanya ya, ndak ditirakati dulu ya ndak ada hasilnya. Ya, Anda mau habis bertonton air cucian beras ya ndak ada hasilnya. Semua itu ada doanya ya, ada tirakatnya ya. Ketika kita ini berbicara masalah energi ya, energi negatif ya, kita ya misalkan ya rumah kita kotor ya, itu terus kamu bersihkan, itu energi negatifnya hilang ya. Energi negatif yang nampak itu loh ya, artinya baru kulitnya, tapi esensi energi negatif yang ada di dalam rumah itu kan makhluk halus itu loh ya. Makhluk halus itu akan terusir ketika ada energi positif dari sebuah laku ibadah atau tirakat ya. Sama dengan teman-teman yang membahari garam ya. Kalau garam kerosok ya, garam semacam ini ya, garam kerosok semacam ini ya. Ini kalau misalkan hanya garam Anda beli di pasar ya, terus Anda baca bismillah sekali gitu ya, terus untuk membersihkan, ya tidak bersih ya, butuh ditirakati, dan tirakatnya juga panjang, tidak cukup sehari ya, ditirakati terus ya, baru digunakan ya. Nah teman-teman Jumat Wage yang sudah membahari garam itu gunakan terus ya, karena setiap hari saya tirakati gitu ya. Ini saya tirakati yang garam ini ya, saya program garam ini kan mulai mulai November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sudah hampir 8 bulan saya bacakan wirid sakron, yasin fadilah, hijab falah, sholawat dalail khairat, 4 amalan saya bacakan tanpa putus gitu loh, sampai sekarang. Biasanya saya baca itu habis maghrib ya. Kalau hijab falahnya itu 3 kali sehari, habis subuh, habis asar, habis mau tidur ya. Harusnya habis isya ya, apa mau tidur, harusnya mau tidur, saya ganti habis maghrib ya, karena kalau mau tidur kadang itu pasti lupa, banyak lupanya, tapi kalau habis sholat itu jarang lupa ya. Ya itu teman-teman ya, kalau Anda hanya mari mususi sego ya, mari mususi sego cukup anune ya, terus cukup garami ya, terus cukup daun kelor gitu ya. Ya bisa membersihkan ya bisa, tapi ya energi negatif yang terucuk gitu loh ya, kayak pocongan, kuntilanak ya, itu bisa. Ya, itu tanpa doa ya, tanpa ditirakati itu bisa. Tapi makhluk halus yang kelasnya itu kelas rendah ya. Tapi kalau makhluk halus yang kelasnya sihir, telu, santet, kelasnya pagaran gaib, Anda punya rumah di pagar gaib, misalkan dulu sama pemilik orang tua Anda, rumahmu itu dipagar cek selamat, tapi ternyata pagarnya makan tanaman. Nah itu kelas berat itu, tidak mungkin satpam, tidak ada pendidikan satpam ya, ibaratnya seperti itu ya. Itu tidak cukup ya. Kamu membersihkan garam pakai garam ya, pakai kelor, pakai leri ya, tanpa kamu rituali ya tidak ada hasilnya ya. Loh ya, paham ya. Ya tapi ya enggak apa-apa, kan namanya juga usaha loh ya. Kamu habis membersihkan seperti itu terus tirakat, nah itu baru bisa
Ya, misalkan ya, kamu ngepel pakai itu, terus kamunya sendiri tirakat poso mute 7 hari, ya, atau poso Nabi Daud 1 tahun misalkan, baru ya garam yang kamu pegang ini akan muncul tuahnya. Tapi kalau garam murni semacam ini yo hanya untuk makhluk halus terucukan itu. Ya, ini konsep energi itu seperti itu. Ya. Paham ya? Jadi kalau kita ingin membersihkan sesuatu, di rumah kita, ya kudu ditirakati. Ya dibuat rumahmu itu dibuat ibadah, dibuat tirakat. Ya. Jadi seperti itu. Paham ya teman-teman jemaat wakil? Jadi kita harus pakai logika juga gitu loh ya. Masa sih garam semacam ini ya, bisa membersihkan kalau tidak ada energinya? Ya enggak mungkin bisa membersihkan. Dari mana bisa membersihkan? Ya. Tapi ketika ada energinya, ketika kamu peka rasa, ya, atau ketika kamu ada makhluk halusnya yang ketempelan misalkan kena sihir, kamu pegang garam ini enggak senang karena ini ada energinya. Tapi kalau kamu pegang garam biasa ya, di laut atau kulit pasar gitu ya, enggak ada energinya, turun ditirakati ya enggak mau. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kita ini jangan mengkultuskan sesuatu ya. Kita harus cerna juga pakai logika. Ya, supaya kita tidak berhalusinasi. Akhirnya nanti ujung-ujungnya kita ini klinik gitu ya. Wah, garam itu bisa menyembuhkan. Lah bisa menyembuhkan itu karena ada doa. Ada panjatan doa yang ada melekat di dalam garam tadi. Yang itu berapa energi positif ya. Garam ini energinya positif, ya. Tapi ya kosong gitu loh ya. Baru ketika kamu tirakati, kamu wiriti, baru muncul. Sama dengan kelor, ya kelor dengan bambu kuning. Bambu kuning itu 1 tingkat lebih bagus daripada kelor. Ya. Terus dengan minyak jafaron merah 1 tingkat lebih bagus daripada bambu kuning. Tapi semua media-media tadi kalau tanpa ditirakati biasa saja kalau menurut saya ya, artinya harus ditirakati dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.